Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmadina Arianti dengan NIM 2300757 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tutorial proses analisis data. Di sini kita akan bangkitkan 150 data di Excel. Rumusnya yaitu sama dengan run between, kita masukkan angka atas dan angka bawahnya. Lalu kita tarik sampai 150 data. Nah, jangan lupa kita copy lalu paste karena supaya datanya tidak berubah-ubah. Di sini kita hitung nilai maksimumnya, yaitu kita pakai rumus sama dengan max, kita blok semua data yang telah kita buat tadi. Lalu kita sekarang hitung nilai minimumnya. Caranya sama pakai rumus sama dengan minimum, lalu kita blok semua data yang telah kita buat tadi. Nah, di sini n-nya yaitu kita kan n-nya itu adalah jumlah semua data. Jumlah semua datanya adalah 150 data. Nah, di sini kita akan membuat range-nya. Range-nya itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil, yaitu 60 karena nilai terbesarnya adalah 90 dan nilai terkecilnya adalah 30. Lalu kita akan menjumlahkan kelasnya. Nah, lalu sekarang kita akan menghitung interval kelasnya. Interval kelas itu P sama dengan R dibagi K. R itu adalah nilai dari range-nya, kalau K itu adalah nilai dari jumlah kelas yang kita hitung tadi. Nah, lalu kita akan membuat tabel frekuensinya. Kita copy ke Excel-nya karena kita akan membuat di Excel-nya. Pertama, kita hitung intervalnya dulu dari semua data yang kita buat tadi. Nah, setelah itu sekarang kita hitung nilai tengah dari nilai intervalnya. Nah, lalu kita akan menghitung nilai frekuensinya. Di sini kita bisa, supaya lebih mudah,
kita pakai filter di datanya, di data yang kita buat tadi. Yang pertama, kan nilai intervalnya kan 30 sampai 39. Lalu kita checklist 30 sampai 39. Nah, lalu dihitung di sana, nanti dimasukkan ke nilai frekuensinya. Sekarang kita jumlahkan nilai semua tengahnya. Rumusnya adalah sama dengan sum dan blok nilai tersebut. Sekarang kita akan menghitung nilai FI/XI sama dengan, rumusnya itu sama dengan nilai tengah dikali nilai frekuensi. Kita langsung tarik aja ke bawah supaya lebih cepat. Lalu untuk menghitung nilai persentase, kita hanya butuh rumus sama dengan nilai frekuensi dibagi hasil nilai frekuensi dikali 100. Kita bisa mengurangi 0 komanya. Nah, setelah itu kita akan menghitung tabel kedua, yaitu yang pertama kita hitung XI dikurang X bar. Pertama, karena kita sudah mendapatkan nilai XI, sekarang kita hitung dulu X barnya. X bar itu nilai rata-ratanya. Rumusnya sama dengan hasil dari FI/XI dibagi hasil frekuensi. Nah, itu adalah hasil X barnya. Lalu untuk perumusan XI dikurang X bar, kita hanya perlu sama dengan nilai tengah dikurang X barnya. Nah, nanti kita tarik ke bawah, semuanya sudah otomatis terhitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung XI dikurang X bar pangkat 2. Caranya, kita tinggal pakai rumus sama dengan XI dikurang X bar tadi di pangkat 2 saja. Kita tarik supaya lebih cepat. Selanjutnya kita akan menghitung FI dalam kurang XI dikurang X bar pangkat 2. Yaitu cara menghitungnya sama dengan frekuensi dikali XI min X bar pangkat 2. Nah, hasilnya tinggal kita tarik saja supaya lebih cepat. Nah, sekarang kita akan menghitung mean, modus, median, varian, standar deviasi menggunakan Excel. Pertama, nilai mean itu rumusnya sama dengan hasil dari FI dan XI dibagi hasil frekuensi. Nah, hasilnya itu 58,63.
Lalu sekarang kita akan menghitung modus. Modus itu sudah ada rumusnya, sama dengan mode. Lalu kita blok saja semua data yang kita punya yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan menghitung median. Rumusnya itu sama dengan median, lalu kita blok lagi semua datanya. Nah, lalu sekarang varians. Kita akan menghitung varians sama dengan varians, lalu kita blok juga semua datanya. Lalu yang terakhir kita akan menghitung standar deviasi. Rumusnya itu sama dengan stdef, lalu kita blok lagi datanya. Nanti hasilnya akan keluar. Nah, semuanya sudah terlihat. Sekarang kita akan menghitung modus median itu secara otomatis menggunakan data analisis. Pertama kita klik data analisis, lalu deskripsi statis, kita klik OK. Deskripsi statisnya kita blok semua datanya, lalu output range-nya kita pencet di mana saja, itu hasilnya akan keluar di yang kita klik nanti. Nah, lalu kita checklist summary statiknya, klik OK. Nah, datanya, semua data analisisnya langsung terlihat. Pertama kita blok interval dan frekuensinya, lalu kita klik tabel batangnya. Nah, langsung terlihat. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran itu kita pakai data interval dan data persentase. Pertama kita blok dulu data interval dan persentasenya. Kita ke insert, di sana ada, lalu kita klik. Nah, udah terlihat tabel diagram lingkarannya. Nah, yang terakhir kita akan buat histogramnya. Histogramnya kita ambil dari data interval dan frekuensi. Kita blok data interval dan frekuensi, lalu kita cari di menu insert, ada tabel histogram. Nah, lalu kita klik, langsung muncul histogramnya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial proses analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.